Ampun nih tetangga sebelah ya, hal-hal kecil saja dipermasalahkan. Mengenai awal bulan Ramadan yang berbeda saja dipermasalahkan. Ya udah sih, masing-masing aja ya. Kita di Indonesia punya menteri agama, kalian juga pasti punya ya. Dan menteri agama pasti punya dasarnya. Begitupun menteri agama kalian, itu pasti punya dasarnya. Nggak akan asal-asalan ya. Tapi ya sudahlah, mau gimana pun saya harus bisa sedikit memakluminya. Karena mungkin tetangga sebelah tidak tahu mengenai hal ini ya. Jadi tanpa disadari mereka ini menonjolkan ketidaktahuan mereka terhadap hal ini. Kan sudah jelas tuh ya, sudah dijelaskan oleh Menteri Agama kita. Kalau kalian belum menyimak video terbarunya, silahkan simak dulu. Ingin sedikit menambahkan ya bahwa meskipun Singapura dengan Brunei sama-sama kita sebagai negara Mabib, kita ada semacam himpunan Kementerian Agama di Asia Tenggara ya, disingkat dengan Mabib. Ini kita agak berbeda dengan Brunei Darussalam dan Singapura yang menyatakan bahwa puasa mereka itu mulai pada tanggal 2. Kenapa kita lebih awal? Karena perbedaan ketinggian hilal dan sudut elongasinya yang berbeda. Jadi antara walaupun Malaysia itu mungkin berdekatan dengan kita, Brunei berdekatan dengan kita, tapi dari garis sudut elongasi itu juga memang sedikit berbeda dan mereka belum menemukan juga hilal di sana. Karena kita merupakan satu wilayah hukum, wilayatul hukm. Jadi kalau ada orang yang menyaksikan bulan lalu disumpah oleh pengadilan agama, maka itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Meskipun di sudut Aceh melihatnya disaksikan, tapi itu juga berlaku untuk seluruh di ujung paling timur Indonesia. Karena kita merupakan suatu wilayatul hukm. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan kita ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan para wartawan semuanya yang mensyiarkan keputusan ini, dan akhirnya kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat Islam, dan kami mohon kepada semua pihak, mari kita saling menghargai satu sama lain ya. Kepada mereka yang berpuasa, mari ya kita kualitas puasa kita semakin baik pada bulan Ramadan ini. Dan rekan-rekan kita sebagai rekan warga bangsa yang tidak menjalankan puasa, mohon juga memberikan semacam perhatian kepada rekan-rekan yang ada di sekitarnya yang sedang berpuasa. Pengertian seperti ini sangat penting, seperti juga yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 8 kita. Saya kira cukup. Mungkin ada yang ingin bertanya? Cukup? Cukup ya. Terima kasih. Kenapa Indonesia dah umum puasa dah lama, dia orang tak tengok anak bulan ke? Dorang call Tuhan, tak percaya cuba search. Konoha mudah koyak biasalah. Dulu dalam Malaysia pun ada negeri-negeri raya awal dan lewat sehari ini. Payah dorang ni, nak dengar suka ikut buat pada tahu, ada yang faham tu baguslah. Ni yang bangsa-bangsa Konoha tak pernah nak faham, bawa ia tu dekat Malaysia, nak buat hukum sendiri, nak memandai-mandai sendiri. Di Malaysia cukup satu orang yang mengumumkan, di Indonesia biuh ramai ni orang. Indo puasa harus nelpon Tuhan dulu. Sekarang kau nampakkan macam mana Indonesia ni berfikir. Nak tanya jam Indonesia dengan Malaysia berapa jam je mereka beza, rasanya 1 or 2 jam ke, kenapa berbeza tarikh puasa? Indonesia ada anak bulan sendiri ke, penasaran saya. Di Indonesia pengumuman berpuasa berputar belit, serta ada sumpahnya lagi tu. Di Malaysia ringkas dan mudah senang difahami oleh rakyatnya. Konoha cakap apa tu? Pilih le yang berbahasa jelas sikit. Konoha hari Sabtu, Malaysia Ahad, Konoha semua nak nomor 1. Dia orang memang tak pandai buat ucapan rasmi ke. Malaysia 2 Mac, Thailand 2 Mac, Singapura 2 Mac, Brunei 2 Mac, Taiwan 2 Mac, Japan 2 Mac, Indonesia. Ya, komentar-komentar dari warganet sebelah ini menunjukkan akal pikiran oknum-oknum warganetnya seperti apa. Namun yang jelasnya perbedaan awal puasa Ramadan antar negara bukanlah hal baru dalam dunia Islam. Faktor metode hisab dan ruqyat yang digunakan,
serta kriteria visibilitas hilal yang berbeda, sering menjadi penyebab utama perbedaan penetapan awal bulan Hijriah. Kemudian posisi geografis yang berbeda juga memengaruhi kemungkinan terlihatnya hilal. Dikarenakan perbedaan ketinggian hilal dan sudut elongasi, itulah alasan mengapa Indonesia berbeda dalam menentukan awal puasa. Meskipun Malaysia dan Brunei dan Singapura berdekatan dengan Indonesia, namun di luar garis sudut elongasinya bisa juga berbeda. Tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Ahad 2 hari bulan Mac 2025. Secara rasmi bahawa anak bulan tidak kelihatan dan kita akan mula berpuasa insya-Allah. Kenapa ada setengah negara mereka menyambut hari raya ataupun puasa berbeza tarikh dengan negara kita? Yang pertamanya adalah kerana perbezaan kaedah melihat anak bulan. Ada negara yang menggunakan ru'yah semata-mata. Ada negara yang menggunakan hisab semata-mata. Ada negara seperti kita menggunakan ru'yah dan hisab. Jadi perbezaan kepada kaedah penentuan takwim hijri ini menentukan perbezaan kepada tarikh puasa dan juga hari raya. Yang kedua, Malaysia negara Islam bermazhab Syafi'i. Dalam kaedah mazhab Syafi'i, untuk melakukan cerapan kita berpandukan kepada matla'. Matla' ni adalah tempat terbitnya hilal atau anak bulan tu. Kita tahu yang Malaysia 5 jam kehadapan daripada Arab Saudi. Dan apabila selepas ni berlaku proses istimak bulan dan matahari, akan muncul anak bulan. Jadi negara yang awal yang akan dapat melihat anak bulan sepatutnya adalah Malaysia. Ada dan ketika kita tidak dapat melihat anak bulan kerana syarat-syaratnya tidak memenuhi kaedah imkan ru'yah. Cuma apabila bulan itu umurnya makin panjang, setelah 5 jam sudah tentu boleh dilihat oleh negara Arab. Dan mereka boleh lihat anak bulan dan tentunya mereka boleh mengumumkan hari raya. Malaysia menggunakan kedua-dua kaedah. Yang pertama ru'yah, yang kedua hisab. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sekiranya kamu nampak hilal, maka kamu puasalah. Sekiranya kamu nampak juga hilal, maka kamu berbukalah. Maknanya menunjukkan maksudnya hari raya. Dan sekiranya terlindung, maka kamu tambahlah satu hari ataupun kamu hitunglah. Ada setengah pendapat ulama menggunakan perkataan faqduruh. Faqdurulah tu adalah hitung. Jadi boleh dihitung dengan faktor kerana negara kita ni mempunyai cuaca yang tidak menentu. Kita tahu yang ahli falak kita akan mencerap hilal pada 29 hari bulan setiap bulan kalender Islam. Sekiranya anak bulan tidak kelihatan kerana faktor awan, maka kita akan menambah 1 hari lagi untuk menjadikan bulan itu 30 hari. Untuk negara yang menggunakan kaedah ru'yah dan mereka melihat anak bulan, maka keesokan harinya mereka boleh mengisytiharkan bulan baru ataupun hari raya ataupun Ramadan. Di negara Islam, ada negara yang menggunakan kaedah ru'yah semata-mata, ada negara yang menggunakan kaedah hisab semata-mata, dan ada negara yang menggunakan kaedah hisab dan ru'yah. Oleh yang demikian, terdapat perbezaan pada penentuan kalender Hijrah. Andainya kita beraya di Mekah tahun ini seperti tahun sebelum, Mekah raya awal sehari, sama juga kita puasa lewat sehari. Jadi adakah kita wajib beraya mengikut Mekah atau ikut Malaysia? Kita start puasa ikut Malaysia. Wassalam. Dengar baik-baik, kita share dengan orang lain. Okey? Dia ni puasa ikut Malaysia. Faham lagi? Tapi Arab Saudi raya dulu. Adakah kita kena raya ikut Malaysia atau ikut Saudi? Faham? Jawabnya, dalam masalah semayang dan puasa, kena ikut negeri mana kita duduk. Okey? Kita duduk di Malaysia. Zuhurnya pukul 1.30. Wajib kena pakai 1.30 Malaysia nak semayang zuhur. Jangan pakai New Zealand. New Zealand pukul 7 pagi zuhur. Tak boleh. Mesti Malaysia punya. Begitu juga puasa. Puasa kita. Kalau kita duduk di Malaysia, tengok anak bulan tak nampak. Tapi orang di Mekah nampak. Siapa puasa dulu? Mekah kena puasa. Dah kita haram puasa. Nabi tak benar. Nabi kata sumu li ru'yati. Hendaklah kamu mula berpuasa jika di negeri kamu nampak anak bulan. Mekah nampak, kita tak nampak. Kenapa kita tak nampak? Kerana awan mendung, kerana kelabu, kerana kabus, kerana tidak cerah. Faham lagi? Langit gelap.
Maka yang nampak di Mekah wajib mulai puasa. Kalau kita sampai di negara yang sudah berhari raya, kita masih 28 hari puasa, wajib berhari raya dan wajib tambah sehari puasa lepas hari raya untuk mencukupkan 29 hari. Tetapi kalau kita sudah 30 hari berpuasa di Malaysia, malam terbang ke Mekah, esok orang berpuasa lagi, esok kita tak sah berpuasa kerana tidak ada puasa 31, wajib imsak pada 31 dan berhari raya mengikut Arab Saudi. Wallahu a'lam. Aduh. Setelah saya baca komentar-komentar tadi, rupanya komentar-komentar tadi itu berasal dari tetangga sebelah, ya. Kalau kita melihat bahasanya. Jujur, ini membuat saya mengelus dada sambil beristighfar, ya. Tapi ada bagusnya juga, membantu saya untuk beristighfar. Jadi begini teman-teman, untuk mengetahui hilal itu yang saya ketahui ada 3 cara yang populer, ya. Sebenarnya ada 2, mungkin yang satu ini bisa dikatakan lanjutan dari metode yang kedua, ya. Kalau salah, tolong dibenarkan. Terima kasih. Yang pertama yaitu ilmu hisab. Ilmu hisab ini adalah ilmu perhitungan dengan rumus-rumus yang telah ditentukan. Bisa disebut dengan ilmu astronomi. Biasanya di pesantren-pesantren kobong itu dikaji, ya, namanya ilmu falak. Nah, itu yang pertama. Kemudian metode yang kedua yaitu ru'yatul hilal, dengan cara melihat hilal. Biasanya dibantu dengan alat, ya. Ketika ru'yatul hilal ini tidak efektif, bisa menggunakan metode yang ketiga yaitu istikmal. Nah, istilah tidak efektif di sini ketika cuaca sedang mendung sehingga hilal tidak terlihat. Tapi mungkin dengan teknologi-teknologi yang semakin canggih, sudah ada alat yang lebih modern sehingga bisa melihat hilal ketika cuacanya mendung, ya. Ini hanya kemungkinan saja. Jadi begitu teman-teman, sudah jelas ya. Jadi saya harap di bulan suci Ramadan ini kita harus fokus, harus khusyuk menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Jangan sampai dicampuri dengan hal-hal yang tidak baik. Jangan mudah untuk menyalahkan. Kalau kalian tidak tahu, harusnya mencari tahu, mencari informasi dan belajar agar kalian tidak mudah untuk menyalahkan seseorang, ya. Ini hanya pengingat saja untuk siapapun, termasuk untuk diri saya juga, ya, karena kita manusia, salah satu tugas kita yaitu saling mengingatkan. Oke teman-teman, itu saja dulu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. See you next video.